أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآله وصحبه والسائرين على نهجه القويم إلى يوم الدين. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah berlibur selama beberapa hari, mudah-mudahan semangat kita kembali menyala untuk dapat meningkatkan pelajaran kita, dan semua itu kita lakukan semata-mata dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah kita akan bersama-sama mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang berkisar di seputar hubungan antara dosa dan bencana. Hubungan antara dosa atau kejahatan dan bencana. Termasuk juga pengaruh dosa terhadap kesulitan hidup yang kita hadapi. Sebelumnya mari bersama-sama kita membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dapat berkumpul bersama-sama di dalam masjid silaturahmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan rahmatnya atas kita semua. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ada seorang tabi'i yang terkemuka dan banyak menjadi tutur cerita mengenai kebijaksanaan beliau. Yang dimaksudkan dengan tabi'i adalah seorang yang hidup setelah masa sahabat. Mereka berhubungan dengan sahabat tapi tidak berhubungan dengan Rasulullah SAW. Orang tersebut adalah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Seorang yang saleh, yang istiqamah, yang hatinya betul-betul tertuju pada Allah, tidak tergiur oleh kehidupan dunia, hiasan dan pesonanya. Oleh karena itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri sangat marah ketika menyaksikan beberapa ulama berkumpul di rumah penguasa, di depan rumah penguasa, mengharapkan untuk diizinkan masuk. Beliau marah luar biasa. Lalu menegur mereka, yang membuat para penguasa ini meremehkan agama Allah karena sikap kalian. Sikap kalian yang begitu cinta kepada dunia hingga membuat para pencinta dunia bangga dengan dunia yang di tangan mereka. Akhirnya mereka menganggap kecil agama, padahal agama ini merupakan apa? Merupakan wahyu, pesan-pesan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa orang datang kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri
Mereka masing-masing bertanya kepadanya, saya punya problema, dalam keadaan sedih, duka, tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, aktsir minal istighfar, perbanyaklah beristighfar kepada Allah. Seorang lagi bertanya, ya Hasan Al-Basri, saya ingin bertanya kepada kamu, bagaimana saya keluar dari kesulitan saya? Saya merasakan ekonomi saya dalam keadaan sulit, usaha saya juga dalam keadaan apa? Dalam keadaan betul-betul amat mengenaskan. Hingga saya tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga saya. Beliau kembali menjawab, aktsir minal istighfar, perbanyaklah beristighfar kepada Allah. Lalu satu lagi mengatakan, saya sudah hidup lama berumah tangga tapi belum dikaruniai seorang anak. Adakah doa ke arah tersebut? Beliau kembali mengatakan padanya, aktsir minal istighfar, perbanyaklah beristighfar kepada Allah. Yang bertanya semuanya terheran-heran. Persoalan yang mereka hadapi berbeda-beda, sedangkan jawabannya sama. Akhirnya mereka masing-masing bertanya kepada beliau. Beliau membacakan firman Allah dalam surat Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'alal qamara fihinna nura wa ja'ala asy-syamsa siraja wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Ini beberapa ayat dari surat Nuh. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum. Perbanyaklah kalian beristighfar atau mohon ampunlah kepada Tuhan kalian dari dosa-dosa kejahatan yang kalian lakukan. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kalau lama hujan tidak turun pada kalian, tanah-tanah kering, ternak-ternak kalian juga hidup dalam keadaan yang betul-betul sulit karena kurangnya air, begitu pula tumbuh-tumbuhan kalian, maka beristighfarlah pada Allah. Allah akan memerintah langit untuk apa? Memerintahkan langit untuk menurunkan hujannya. Wa yumdidkum bi amwalin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan harta benda kalian yang kesulitan dalam usaha, dalam ekonomi, dalam mencukupi kebutuhan keluarganya. Dengan banyak beristighfar, Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan harta benda kalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kebun-kebun kalian begitu subur. Begitu juga sungai-sungai kalian mengalirkan air yang akan membawa kehidupan bagi tumbuhan kalian, ternak kalian, begitu juga kebutuhan sungai kalian. Dengan istighfar, Allah pecahkan problema kita. Kita sekarang di Indonesia sudah lama hujan tidak turun. Banyak daerah yang kering, pohon-pohon juga, hasil pertanian juga menurun. Belum lagi ada kebakaran hutan di Palembang, kemudian kebakaran di Gunung Lawu kemarin di Bromo. Kalau kita lihat ya, ini baru percikan peringatan yang datang dari Allah karena dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu pada zaman Nabi di saat hujan lama tidak turun, Nabi memimpin mereka untuk salat istisqa sambil beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, begitu selesai salat, awan mulai apa? Digiring oleh angin ke daerah mereka, kemudian hujan turun dengan lebat.
Kita perlu tahu bahwa alam ini di bawah perintah Allah dan kendali Allah. Kemudahan kita, kesulitan kita tergantung kepada Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, Allah buka jalan keluar buat kita. Kalau kita jauh dari Allah, Allah akan membuat apa? Membuat akhirnya kesulitan mengepung kita dari segala penjuru. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tapi yang lupa kepada Allah siapa? Kita yang lupa kepada Allah, tapi Allah tidak pernah sekejap pun meninggalkan kita. Maka dalam surah At-Talaq Allah berfirman, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Orang kalau bertakwa kepada Allah, yang tadinya menghalangi jalan buntu, Allah buka jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah anugerahkan baginya rizki dari jalan yang tidak terduga-duga. Tapi kalau kita berlawanan dengan Allah atau membelakangi Allah, bagaimana mungkin alam akan bersahabat dengan kita semua? Oleh karena itu, di saat kita taat pada Allah, beriman padanya, kehidupan akan menyambut kita, akan ramah dengan kita. Kita akan merasakan kemana kita pergi, kemana kita memandang, semuanya ramah dan akrab bersama kita semua. Allah bilang dalam suratul Qari'ah, "Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin." Siapa-siapa yang amal-amal kebaikannya memberatkan timbangan amal kebaikannya, yang timbangannya penuh dengan amal kebaikan, apa yang terjadi? Fahuwa fi 'ishatin radiyah, dia berada dalam kehidupan, bukan hanya dia yang ridha, sampai-sampai kehidupannya ridha, bahagia menyambut dirinya. Kita merasakan semua akrab ramah bersama kita semuanya. Oleh karena itu, kita semua yang sedang berada dalam masa-masa sekolah dan pendidikan, kalau kita dekat dengan Allah, Allah mudahkan semua urusan kita. Begitu kita berpaling dari Allah, menjauh dari Allah, subhanallah, persoalan yang mudah menjadi sulit. Kita merasakan semangat kita menurun, gairah kita ke arah yang negatif, semua disebabkan karena kita jauh dari Allah. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yubsiru. Dalam bahasa Arab kata asya ya'shu itu orang yang matanya rabun. Barang siapa yang lengah dari Allah, yang jarang mengingat Allah, kami akan biarkan syaitan menyelubungi dirinya. Dalam bahasa Arab al-qayb itu kulit telur. Kulit yang menyelubungi isinya kan? Nah, bagaimana kalau seorang jiwanya diselubungi oleh syaitan? Karena dia meninggalkan Allah, syaitan yang datang menghampirinya dan menemaninya. Kemana dia pergi, syaitan akan selalu mendampingi dirinya. Ada sebuah riwayat walaupun dari sisi sanadnya dhaif, tapi maknanya sejalan dengan ayat tadi. Idza ahabballahu abdan, kalau Allah cinta kepada seorang hamba, cinta Allah bukan seperti cinta manusia. Kalau cinta Allah karena ketaatan, kesolehan hamba tersebut. Kalau Allah cinta kepada seorang hamba, ankata fi qalbihi nuktatan min nur. Allah pancarkan dalam apa? Dalam kalbunya cahayanya hadirin sekalian. Wa fataha masami'a qalbi, Allah buka telinga-telinga hatinya, bukan telinga ini, telinga hatinya untuk menerima kebenaran. Wa wakkala bihi malakan yusaddiduhu, kemana dia pergi dikawal oleh malaikat yang selalu mengarahkan dan membimbing dirinya. Ini di saat Allah cinta kepada seorang, sama dengan firman Allah, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Tapi sebaliknya, wa idza abghadallahu abdan, kalau Allah benci kepada seorang hamba karena ingkarnya, sombongnya, berpaling dari Allah dan tidak syukur padanya, ankata fi qalbihi nuktatan sauda, akan muncul di hatinya nanti bintik-bintik hitam yang menutupi cahaya hatinya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan menjadi karat yang menutupi hatinya. Wa aghlaqa masami'a qalbih, Allah tutup pintu-pintu hatinya untuk menerima kebenaran.
Telinganya mendengar, tapi sama dengan tidak mendengar. Matanya melihat, tapi sama dengan orang buta. Kemudian wa wakkala bihi syaitanan yudhilluhu, Allah biarkan syaitan mendampingi dia, kemana dia pergi akan diarahkan syaitan. Selalu ke arah yang negatif, ke arah perbuatan dosa. Kalau diajak ke rumah Allah duduk nggak betah. Tapi kalau ke tempat maksiat langsung bergetar hatinya. Kalau diajak mendengarkan ayat-ayat Allah, dia merasa jemu. Mendengarkan nasihat juga dia merasa tidak sama sekali menyukainya. Tapi kalau mendengar musik-musik yang merangsang menggoda, ya, langsung hadirin sekalian tubuhnya bergoyang, begitu pula hatinya menyambut dengan ceria. Jadi tergantung bagaimana sikap kita kepada Allah, Allah juga akan bersikap kepada kita. Jadi kalau kita ingin sukses dan lulus, jangan pernah merasa minder dengan apa? Dengan kemampuan kita. Karena seringkali anak-anak mengatakan saya ini kecerdasan saya terbatas, hafalan saya juga terbatas, pemahaman saya terbatas, mungkin nggak saya sukses? Asal Anda tekun, Anda bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda akan menjadi orang-orang yang sukses. Banyak ya tokoh-tokoh yang jenius pada akhirnya asalnya orang yang tidak apa? Yang tidak punya kemampuan istimewa. Di antaranya bahkan sampai sekolah keluarkan dia karena tidak mampu mengajarkan dirinya. Akhirnya si anak mengeluh pada ibunya, kenapa sekolah menyekolahkan saya? Si ibu memberikan hiburan kepadanya apa? Karena kamu terlalu pintar, maka sekolah tidak mampu mengajarkan kamu. Mulai saat ini ibu yang mengajar kamu. Menjadi salah seorang terkemuka yang terkenal. Albert Einstein juga bukan orang cerdas pada masa-masa kecilnya. Tapi dia berhasil menjadi orang sukses. Ya. Karena apa? Karena ketekunan dia dan semangat dia mau belajar. Ada seorang tukang besi atau pandai besi yang bernama As-Sakkaki. As-Sakkaki, tukang besi. Orang ini kemudian hari terkenal menjadi seorang penulis ya, dalam ilmu balaghah. Ilmu balaghah termasuk ilmu yang sulit. Dia mengarang buku namanya Al-Idah yang disyarahkan oleh ulama-ulama besar. Sekarang termasuk menjadi buku pegangan di kuliah Lughah Arabiyah di Al-Azhar. Fakultas Pendidikan Bahasa Arab menjadikan bukunya Al-Idah itu sebagai salah satu rujukannya. Sakkaki ini seorang pandai besi. Dia kalau ketemu sama orang-orang yang belajar menuntut ilmu, hatinya pengen menuntut ilmu. Tapi dia merasa usianya sudah mulai lanjut. Sudah mulai 40 tahun. Subhanallah. Ketika dia pulang ke rumahnya, di tengah jalan dia menjumpai tetesan air yang menetes di atas batu. Ada orang bilang ini Ibnu Hajar, bukan Ibnu Hajar, Sakkaki yang terjadi. Menjumpai batu yang bolong karena tetesan air. Lalu dia mengatakan, betapa lemahnya saya. Air yang begitu lemah mampu untuk membuat batu yang begitu keras bolong karena terus menetes. Masa saya nggak mampu untuk belajar? Mulai saat itu dia mulai di samping bekerja sebagai pandai besi untuk kehidupannya, dia menuntut ilmu. Subhanallah, ternyata dalam waktu relatif singkat menjadi orang sukses. Ada lagi sebuah kisah nyata sewaktu kita di Mesir. Ada seorang supir taksi dari Oman ingin belajar. Kebetulan Oman negara yang cukup mampu. Orang ini yang ingin belajar dikirim ke Mesir di Al-Azhar. Pertama dia masuk SMP. Di Al-Azhar umur berapa saja kalau ingin belajar diterima. Padahal umur dia sudah di atas 30. Bayangkan coba. Umur 30 masuk SMP. Kalau orang lihat dia keluar dengan dia punya ikatan ala Oman dan pakaiannya, orang beranggapan dia orang alim besar. Padahal dia orang yang baru belajar. Dan jangan beranggapan orang-orang Arab ini pandai membaca Al-Quran dan pandai apa? Berbahasa Arab dengan baik. Bahasa bicara beda dengan bahasa buku. Subhanallah, ketika dia sedang belajar diterima di kelas 3 SMP. Dia bingung, kira-kira bisa nggak mengikuti pelajaran. Akhirnya saya punya senior di Al-Azhar, panggil dia. Mulai sekarang kamu belajar sama saya. Pelajaran SMP-nya diajar sama Ustadz Zain Al-Hadi. Belajar lulus SMP.
Setelah lulus SMP, Ustaz Zain bilang, kamu kalau bisa melakukan akselerasi. Sekolah SMA di sana di Al-Azhar 4 tahun, kamu bikin 2 tahun. Akhirnya dia ujian, dia belajar sungguh-sungguh waktu di SMA, kelas 1 dia ujian, dia juga ujian SMA kelas 2, ternyata lulus. Akhirnya waktu dia kelas 3, ya, dia ujian sekaligus kelas 4, dia lulus masuk kuliah. Mulai bacaan Qur'annya bagus, mulai hafalannya juga cukup baik. Diberikan motivasi sedikit dari orang yang tadinya tidak punya dasar, seorang supir menjadi ulama pulang ke Oman. Jadi jangan pernah kita mengeluhkan kekurangan kita dalam pemahaman atau kecerdasan kita. Dengan ketekunan, semua itu dapat dilintasi. Ketahui orang-orang yang jenius terkenal, kebanyakan dari mereka berawal dari orang-orang biasa. Tapi kalau dari mulai awal pinter, punya kekurangan, suka malas belajar, tidak tekun, karena merasa apa? Sudah faham. Akhirnya kalau guru menjelaskan, dia nggak serius menerima, karena sudah merasa sudah faham apa yang diterangkan gurunya, dan malas mengulang pelajarannya. Ada seorang ahli hukum di Indonesia, masuk kuliah tahun pertama tidak lulus, tapi orang ini tekun karena kurang cerdas. Masuk tahun kedua, ya, tidak lulus. Akhirnya diberikan istisna pengecualian tahun ketiga. Tahun ketiga dia lulus. Waktu masuk tahun berikutnya di tingkat 2, ternyata apa? Dari ketekunan dia mampu untuk menyerap pelajaran dan mengingatnya lebih daripada orang lain. Karena sebelumnya otaknya tidak diasah, begitu diasah semakin tajam. Dengan ketekunan perhatian dia menjadi seorang ahli hukum terkenal. Nah, yang penting dari semua ini adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika saudara-saudara Nabi Allah Yusuf yang tadinya mulia, menguasai orang tuanya, Yusuf disingkirkan, Bunyamin yang kecil juga dikecilkan. Sedangkan Yusuf yang mereka buang ke dalam sumur ternyata menjadi orang yang terpilih untuk menjadi pemuka di masa yang akan datang, bahkan menjadi seorang nabi. Pada akhirnya saudara-saudaranya yang tadinya bangga diri, ya, dan tega terhadap saudaranya Yusuf, ternyata datang mondar-mandir ke Mesir memohon bantuan kepada Yusuf. Sampai pada akhirnya setelah Yusuf bersama saudaranya berkumpul, dia mengatakan, masih ingat tidak kalian apa yang kalian lakukan pada Yusuf? Saudara-saudaranya kaget. Mereka dari awal sudah mulai merasa ada kemiripan antara Yusuf dengan mereka, dengan pemuka Mesir ini. Tapi mereka nggak berani nyatakan, mereka tidak terfikir, terlintas bahwa Yusuf yang mereka buang akan menjadi pemuka negeri Mesir. Innaka la anta Yusuf, kalau gitu kamu ini Yusuf. Karena kisah ini yang tahu hanya mereka dan Yusuf. Yusuf mengatakan, betul saya adalah Yusuf. Dan ini saudara saya. Allah telah melimpahkan karunia-Nya terhadap saya. Lalu beliau mengatakan satu ucapan yang penting dari semua cerita tadi, innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Siapa saja yang bertakwa pada Allah dan bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang yang berbuat kebajikan. Kalau kita bertakwa, suka berbuat baik, menolong teman kita, membantu mereka, Allah akan berikan bantuan yang lebih baik lagi untuk kita semua. Sedangkan orang yang culas, yang hatinya tidak baik, akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kepada anak-anak kita yang sedang belajar tanpa bantuan Allah akan menjadi sulit. Begitu juga kesuksesan juga akan jauh dari kita tanpa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pada akhir surah Al-Imran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini kunci kesuksesan. Buat anak-anak yang belajar bersama-sama, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Tergantung posisi kalian. Waktu belajar, bukan isbir, sabarlah, tapi bersabarlah beramai-ramai.
Kemudian wasabiru, jadilah kalian orang yang saling mengingatkan saudara kalian untuk bersabar. Warabitu, dan kompak bersatulah kalian. Kemudian wattaqullah, bertakwalah pada Allah la'allakum tuflihun, agar kalian sukses dalam perjuangan kalian. Orang yang bertakwa pada Allah, dimanapun dia berada, Allah akan mengulurkan tangannya. Tanpa melihat sukunya, bangsanya, warna kulitnya. Tapi siapa yang ingkar dan sombong, walaupun dia berasal dari keluarga yang terkemuka, jatuh dari mata Allah. Contohnya anak Nabi Allah Nuh. Bayangkan Nabi yang berdakwah di tengah kaumnya 950 tahun. Mengajak putranya untuk bergabung dalam bahtera bersamanya. Ya bunayyarkam ma'ana wala takun ma'al kafirin. Si anak mengatakan, saya akan berlindung ke atas puncak gunung yang menjaga saya dari air. Sang ayah mengatakan, tidak akan ada harapan untuk selamat kecuali yang masuk dalam rahmat Allah. Si abah tidak dihiraukan, di depan ayahnya sang anak ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah kita bergantung pada ilmu kita, pada kekuatan kita, pada kecerdasan kita, atau bergantung kepada makhluk. Semua itu tidak akan mampu menolong kita, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kalau kalian orang-orang yang benar-benar beriman, hendaklah kalian hanya bergantung, bersandar pada Allah. Ini sebagai muqaddimah pembicaraan mengenai hubungan antara dosa dan bencana, termasuk kesulitan hidup yang kita lakukan. Nah, jalan keluarnya banyak-banyak beristighfar. Dan ini pengalaman pribadi. Setiap kali saya mengalami kesulitan atau katakan mengalami gangguan kendala dalam menjalankan ibadah pada Allah, pasti ada satu kesalahan yang saya lakukan. Pasti ada dosa kesalahan yang saya lakukan. Karena bagaimanapun sulitnya keadaan, fisik kita yang tidak mendukung, kalau kita dekat dengan Allah dibantu sama Allah Ta'ala. Tapi begitu kita berbuat dosa, kalau Allah cinta sama kita, kita diberikan peringatan. Rezeki kita yang sudah hampir dapat dijauhkan, yang tadinya kita ibadah dengan lancar, tahu-tahu kita mengalami kesulitan, yang tadinya kita menjalani ibadah siam dengan mudah, tahu-tahu kita merasakan beban yang berat. Ini tidak luput dari dosa kesalahan yang kita lakukan. Allah ingatkan kita supaya beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hanya sekedar renungan bersama-sama di antara maghrib dan isya. Mudah-mudahan bisa meninggalkan bekas di hati kita semua, menjadi motivasi yang baik, menjadi anak-anak yang betul-betul hatinya betul-betul berserah diri kepada Allah, bertakwa kepadanya dimanapun kita berada. Demikianlah anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kelihatannya sebagian dalam keadaan capek, letih dan mengantuk karena baru datang ya. Mudah-mudahan insya Allah besok lebih apa lagi? Lebih ceria, lebih segar lagi ya. Biasa ngantuk itu merupakan hal yang manusiawi. Tapi kita harapkan mudah-mudahan kita bisa mengatur jadwal istirahat kita di waktu siang, supaya semangat belajar kita juga apa? Menyala-nyala insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin, waghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma alanna wa ma anta alamu bihi minna. Antal muqaddimu wa antal muakhir, la ilaha illa anta, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.